sisi masnya bisa sesuai. Jadi, ya monggo aja ya. Kita tetapkan aja 10-50 ya, biar agak renggang juga kalian waktu istirahat setelah mata kuliah. Pak Nuryadi ya, sebelumnya ya, klimatologi terapan ini kayaknya. Agak senggang untuk sarapan terlebih dahulu. Gitu kan. Baiklah, pertemuan kedua ini ya, kemarin kita pada pertemuan pertama berbicara tentang konsep dasar dari apa itu yang dimaksud dengan database. Bagaimana kita ketahui terdiri dari dua kata, yaitu data dan basis ataupun base. Kan sebuah data itu jadi yaitu mengenai fakta yang terjadi ya, terhadap sebuah objek, baik itu berupa orang, ya, barang dan lain sebagainya. Ya. Jadi fakta kejadian mengenai sebuah objek, ya, baik itu orang, barang ataupun ya, sesuatu yang bisa menjadikan sebuah data. Dan juga basis data ataupun database, ya, jadi sebuah tempat untuk menyimpan data di dalam sebuah media elektronik, yaitu komputer di sini, ya, yang dihimpun secara sistematis agar tersusun ya, secara sistematis hingga itu dapat diolah, ya, data itu bisa diolah lalu diprogram di komputer yang selanjutnya menghasilkan apa yang kita kenal yaitu informasi dan dapat digunakan untuk sebuah tujuan tertentu. Mari kita juga telah berdiskusi ataupun membahas bahwasanya data itu biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel, ya, sehingga mendapatkan informasi dari sebuah data, ya, dan dapat dibaca sehingga dan dapat diolah. Itu jadinya yang dimaksud dengan database. Inilah pentingnya ataupun urgensinya dalam mengelola sebuah data, ya, karena data itu kepentingannya panjang, ya, sangat banyak dan untuk jangka yang panjang, jangka yang kedepannya. Orang bisa menggunakannya, bisa membacanya, ya, dan dapat bermanfaat. Dan disampaikan juga oleh Ibu Kepala Badan tadi pagi ya, dalam apel, dia menyatakan bahwasanya saat ini yang dibutuhkan oleh orang banyak itu adalah data. Ya. Dahulu kala kan penjajah ataupun Belanda dan penjajah-penjajah itu datang ke Nusantara, ke Indonesia itu untuk mengambil rempah-rempah gitu. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu KB. Tetapi saat ini ya, perangnya itu adalah perang data. Data siapa yang lengkap, data siapa yang valid, data siapa yang terupdate gitu kan. Itu yang saat ini dicari oleh orang-orang ataupun instansi-instansi yang membutuhkan data. Sehingga perlulah disusunnya data itu ya, yang kita kenal sebagai database tadinya agar dapat diolah, dapat dimanfaatkan, dan dapat menghasilkan manfaat bagi orang banyak ataupun manfaat bagi organisasinya. Dalam menyusun database itu kan membentuk sebuah sistem. Nah, sistem ataupun komponen elemen ataupun komponen dari sistem basis data atau database itu yang pertama yaitu basis data itu sendiri, ya, data mengenai fakta sebuah objek ya, yang diolah ataupun disusun dan dapat dikelola oleh orang banyak dan dapat dibaca dan dapat menghasilkan manfaat. Yang kedua yaitu adalah database management system. Ya. Ini banyak yaitu berupa software, ya, ya, maupun bahasa dalam sebuah database. Ya. Itu yang kita kenal seperti adanya Oracle ya dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu yang tak kalah penting adalah adanya hardware ya. Ya, ini komponen yang penting ataupun yang sangat penting ya karena kita menulis ataupun memasukkan menginput data itu pada sebuah hardware.
baik itu dalam gadget ataupun menggunakan handphone maupun menggunakan laptop ataupun komputer dan sebagainya. Yang keempat yaitu OS ataupun sistem operasinya. Selanjutnya yaitu komponen yang paling penting adalah ya user ya. Jadi kalau sistem itu dilihat ataupun dipandang manfaatnya ya harus adanya usernya, penggunanya ya, karena dia yang mengambil manfaat dari tadi data tersebut ya. Kan salah satu keuntungan dari database itu adalah multiple user ya, bisa digunakan oleh orang banyak ya. Keuntungan dari database itu bisa digunakan oleh orang banyak, bisa dibaca oleh orang banyak ya, itulah manfaat ataupun keuntungan dari sebuah database. Terus juga kan keuntungan lainnya itu keamanan datanya ya, karena kan kita bisa memilih orang siapa saja yang dapat melihat menu-menu tertentu dalam sebuah data ataupun dapat menggunakan menu-menu tertentu ya. Misalnya ya SIMAS itu ya, paling simpel yang sering kita lihat yaitu SIMAS ya, aplikasi sistem akademik kita ataupun siakat kita. Nah, itu kan kalau tingkatan paling tinggi ya, tinggi itu kan ada adminnya ya, itu bisa membuat role siapa saja yang dapat melihat menu-menu tertentu ya. Kalau mahasiswa itu hanya bisa misalnya mengisi presensi, mengisi KRS, tapi yang memasukkan nilai ya itu kan ada sendiri yaitu dosen ya, ataupun ya para pengajar atau pengampu mata kuliah ya, yang dapat menampilkan barcode ya, QR code presensi itu hanya dosen ya, mahasiswa tidak bisa. Nah, itu kan ya keamanan dari data ya, kita bisa memilih role-nya siapa saja ya, yang yang dapat melakukan ya role-role tertentu ya. Misal kalau memasukkan data di stasiun ya, masukkan data-data tertentu ya, data kejadian hujan dan lain sebagainya, itu kan harus ada orang-orang tertentu, nggak bisa orang semua ya, ataupun sembarang orang ya. Dia harus misalnya harus pakai menggunakan username, password ya, harus adanya username, password dan lain sebagainya. Keamanannya dapat terjaga. Ya, sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi ada sedikit koordinasi berkenaan dengan pembimbing script. Baiklah, kita berbicara lagi tentang keuntungan dari sebuah database. Itu kan pertama itu bisa digunakan oleh orang banyak ataupun multiple user. Kedua yaitu bisa keamanan datanya bisa terjaga ya, karena kan ada rule-rule tertentu siapa-siapa saja yang dapat menggunakan ataupun aturan-aturan apa saja yang dapat orang dapat mengakses ya, dari sebuah data tersebut. Secara simpelnya, sederhananya kan, misal kita membagikan Google Spreadsheet gitu kan, kita memilih misal hanya orang dalam lingkungan ataupun orang yang menggunakan email.stmkg.ac.id saja, atau bisa semua orang yang menggunakan, atau orang dapat melihat saja, orang dapat mengedit, dan lain sebagainya gitu kan, hingga keamanan data itu ya bisa terjaga. Itu secara sederhananya ya, tapi kan ya kalau bicara database itu lebih kompleks lagi ya. Terus selanjutnya itu adalah kelengkapan data. Nah, ini kelengkapan data itu kan ya, karena tadi banyak ataupun multiple user, itu kan bisa data itu bisa lebih terperinci gitu kan. Nah, kelengkapan data. Selanjutnya itu kemudahan dalam pengontrolan data. Kita dapat melihat siapa-siapa saja sih yang sudah memasukkan data, ataupun siapa saja sih yang sudah mengisi. Nah, seperti tadi kan, secara sederhananya tadi presensi gitu kan. Nah, kita dapat melihat siapa yang sudah hadir ataupun siapa yang sudah mengisi presensi menggunakan QR code ya. Kita dapat membaca ya. Yang dapat dikontrol ya. Selanjutnya itu adalah apabila kita mau membuat sebuah aplikasi lagi ya, itu sangat mudah ya, karena kita sudah memiliki data-datanya. Ya. Dan ini adalah salah satu komponen dari sistem basis data. Selanjutnya itu adalah ya menggunakan aplikasi lain ya. Ya, tadi berbicara tentang DBMS ya, database management system ya, itu kan sudah familiar gitu ya, adanya SQL ya, bahasa-bahasa dalam pemrograman ya, menggunakan misalnya Oracle ya, sering kita lihat, ataupun Microsoft Access ya. Jadi DBMS itu merupakan perangkat lunak ataupun software yang digunakan untuk membuat ya, lalu bisa untuk memanipulasi data dan mengontrol dan mengakses data secara cepat dan efisien. Nah, inilah keuntungan dari database, itu kita dapat mengambil data tersebut bisa cepat dan efisien. Contoh DBMS seperti yang saya katakan tadi ya, misalnya ada Oracle, MySQL, Microsoft SQL ya, Microsoft Access ya. Nah, jadi kita dapat menyusun data tersebut ya, dan juga dapat memanipulasi data. Tadi keuntungan dari database ya, salah satu ya, sudah saya sampaikan ya, itu keamanan datanya, terus kelengkapan datanya, yaitu dapat terjaga. Dalam database itu dikenal dengan istilah-istilah yaitu tabel, row, ya, field. Field itu ya isinya ataupun lokasi di sebuah kumpulan data yang mana data tersebut disimpan. Ada kolom ya, ini dapat kalian lihat ya, dan ya, tabel gitu kan, biasanya ya, data itu dikumpulkan dalam bentuk tabel ya, karena runtut gitu ya, runut ya bacanya ya, dimana kita meletakkan kolomnya, terus adanya fieldnya, isinya ya. Ini contohnya tadi.
Selanjutnya itu SQL ataupun biasa kita kenal dengan bahasa standar yang digunakan untuk mengakses ataupun memanipulasi database. Perintah SQL itu secara umumnya ada 4 ya. Ada DDL, DML ya, data manipulasi, data control language, terus juga transaction control language ya, TCL. DDL itu apa? DDL itu ya bahasa SQL yang digunakan untuk membuat atau modifikasi database. Ya ada istilahnya itu ada create, ada alter ya, ada drop. Create itu untuk membuat, alter itu untuk ya memodifikasi tabelnya, terus drop itu untuk menghapus ataupun memindahkan ya, database ataupun tabel-tabelnya. Manipulasi language yaitu merupakan bahasa SQL untuk manipulasi data, bisa untuk membaca, menampilkan ataupun menambah, mengedit, menghapusnya. Biasa kita lihat ada select, insertnya, update, delete. Terus DCL, data control language. Ini bahasa SQL yang digunakan untuk pengaturan akses. Jadi kita dapat membuat role siapa saja yang dapat mengaksesnya. Ada bahasanya itu grant, revoke. Ya. Grant itu memberikan hak akses, revoke itu ya mencabut hak akses. Ya, karena database itu kan multiple user ya. Jadi kita harus membuat role-role ya. Siapa yang dapat mengaksesnya, ya. Siapa yang kita hapus ya, dalam pengaksesannya. Nah, ini digunakan untuk kontrol pengeksekusian transaksi, misalnya apa transaksi dibatalkan ataupun transaksi ditolak ya. Ya ada commit, rollback, ada set point. Commit itu ya data disimpan secara permanen. Jadi kalau rollback itu mengembalikan database ke aslinya sejak commit terakhir atau bisa juga ke save point ya. Save point itu pernyataan memungkinkan untuk mengembalikan ke titik standar tertentu dalam sebuah transaksi. Oke, itu secara singkat ataupun ringkasnya tentang sistem database ya, dan bahasa-bahasa ataupun bahasa-bahasa yang digunakan dalam database ya. Baik, untuk tugasnya nanti saya upload di Mas ya, yaitu silakan kalian mencari ataupun membuat sebuah makalah ya. Ya, silakan jelaskan secara rinci ya. Bisa juga memberikan contohnya ya dengan cara screenshot ya, dari istilah-istilah berikut ini, yaitu field, ya, kolom, row, key, auto increment, relationship, normalisasi. Yang kedua yaitu nanti silakan jelaskan tipe-tipe ataupun jenis data. Seperti ada kita kenal yaitu char, varchar, integer, float, ataupun yang lain-lainnya. Silakan secara rinci ataupun secara jelas kalian membuat makalahnya. Terus yang ketiga yaitu jelaskan sistem aplikasi database. Tiga aja misalnya. Orang Oracle, MySQL, SQL Server.
Nah, nanti tugas sama seperti kemarin di-upload di Simas, ya. Buatkan. Oh, maaf ya. Tugasnya ya, kumpulin Jumat jam 5. Oke, itu uh, ada yang tanyakan? Tugas ya buat makalah ya, biasa makalah ya, format kertasnya ya A4 ya, buat dengan rapi ya, karena ini sifatnya teori mata kuliahnya ya, nanti bisa jadi ada penunjangnya yaitu berupa praktikum. Oke, selanjutnya saya mau menyampaikan ya, ini kan kalian sudah semester 7 ya, tidaknya ya, ataupun sudah mendapatkan SKS mata kuliah proposal skripsi ya. Jadi nanti silakan di apa ya, dimulai ya proposalnya ya. Ini kami kemarin sudah membagikan ataupun sudah membuat daftar pembimbing ya, sudah membagikan daftar pembimbing, sudah membagikan kelompok, bahkan kalian menghubungi dosen-dosen pembimbing kalian. Ini dalam satu bimbingan sekitar ada 5 orang ya, 5 orang. Ya. Ada yang nanti dibimbing oleh 2 dosen ataupun 1 dosen ya. Mohon izin Pak. Ya. Izin Pak, tadi untuk absensi yang di awal itu beberapa ada yang nggak bisa menggunakan QR code-nya Pak. Oh ya, bentar. Oke, makasih dari nanti.
Azma Amir Asisi. Siap hadir, Pak. Hilmi. Siap, Pak. Siap hadir, Pak. Lutfi Aditya. Siap hadir, Pak. Pensi. Siap hadir, Pak. Rizky Matori. Mas Rizky Matori masih di itu, Jogja. Bantul. Siap, masih, Pak. Agar. Agar Prayoga. Izin Pak, urusan Tegar keluar rumah. Gazip. Siap hadir, Pak. Oke, nampak ya? Ini pembagian pembimbingnya ya. Untuk pembimbing utamanya Bu Desa. Itu ada Azma, ada Fiona. Oh, bentar. Ini masih salah nih.
Baiklah, lanjut sebentar ya. Ini untuk pembimbingnya Bu Desak, itu ada 5 orang ya. Ada Azma, Fiona, Arashta, Nur Irfan, dan Rohmat Triantoro. Oke, dari 5 orang ini siapa yang menjadi wakilnya ataupun yang ya ketuanya? Saya minta namanya. Mohon izin Pak, Mm-mm. mungkin beberapa masih baru tahu Pak terkait pembimbing ini. Mungkin apakah bisa kalau kami diskusikan terlebih dahulu gitu Pak terkait ketua kelompoknya nanti Pak? Oh gitu, oke. Nanti saya komunikasi dengan Irfan ya. Siapa? Oke. Nanti silahkan kalian ya untuk ataupun ya koordinasikan dengan teman satu kelompok bimbingan ya, siapa yang menjadi ya pimpinan atau pimpinan ya, ketua kelompok gitu aja ya, agar mudah untuk koordinasinya dengan Robi ya. Baik, ini ada 5 orang: Asma, Yona, Arasta, Irfan, dan Rohmat. Selanjutnya itu pembimbing yang dibimbing oleh Pak Irfan ya. Itu nanti ada pembimbing utama Pak Irfan, dan pembimbing kedua yaitu adalah Pak Amri atau Pak Saiful Amri. Nah, ini silakan nanti anak bimbingannya ataupun taruna bimbingan beliau ya menghubungi beliau untuk berkoordinasi lebih lanjut ya untuk menyusun proposal. Ya, silakan koordinasi dengan Pak Irfan dan juga Pak Amri ya, dihubungi terlebih dahulu ya, untuk mengatur jadwal bimbingan ataupun koordinasi terhadap proposalnya. Itu ada Aditya Hafiz, ya, Ahmad Fauzan Wicaksono, terus Gilang Arya, terus Sultan Ali Sidik, dan Wahyu Eka.
Selanjutnya yang saya bimbing, ya, di bawah bimbingan saya itu ada 5 orang juga, yaitu nanti saya dengan Pak Giarno, ya, Pak Dr. Giarno. Ya, silakan nanti dari 5 orang ini menghubungi saya dan juga Pak Giarno untuk follow up ataupun berkoordinasi ke penyusunan proposal skripsi. Itu ada Hilmi Muhammad Rashid, lalu Fatnan Hikami, terus ada Muhammad Hafiz, Muhammad Zaki Ramdhani, dan terakhir Tegar Prayoga. Lalu bimbingan Pak Nuryadi, nanti ada Karisma, Rensi, Rizky Matori, Rofi, Timothy, dan Yazid. Terakhir bimbingannya Pak Rista, ada 5 orang. Pak Nuryadi ada 6 orang, ya. Nuryadi ada 6 orang, Pak Rista ada 5 orang. Silakan nanti menghubungi Pak Rista. Juga ada Firman, Muhammad Lutfi, Raihan, Rai, dan terakhir yaitu Sabit. Oke, sudah tahu semua ya pembimbingnya, ya. Kita buat. Ya, nanti silakan berkoordinasi dengan pembimbingnya, lakukan bimbingan dengan baik, ya, dengan intensif, ya, agar tetap dalam penyelesaiannya dan juga secara optimal dalam pembuatan proposalnya. Ya, kalau bisa ya mulai minggu-minggu nih, ya, karena kan nanti kalau sudah mepet mau UTS itu udah mepet banget, nanti udah mau sidang proposalnya. Jadi nanti nggak maksimal dalam penyusunan proposal skripsinya. Yang paling utama nanti kalau perihal proposal skripsi ini ya datanya. Kalian harus yakinkan datanya itu siap dan tersedia. Ya, pastinya kalian sudah memilih tema dan topik, tema maupun topik proposal ataupun yang akan kalian teliti, ya. Pastinya kalian sudah membuat ancang-ancang ataupun sudah tahu rencananya data-data apa saja yang nantinya kalian gunakan. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk perihal bimbingan skripsi, ya. Jadi nanti dalam satu kelompok bimbingan skripsi nanti kalian ada tambahan dari taruna tugas belajar, ya, yang nanti masuk, ya. Jadi mungkin akan ada tambahan dalam satu kelompoknya. Mungkin ada tambahan 1 ataupun 2 orang. Tidaknya kalian dalam satu angkatan kalian itu, ya, silakan kompak, saling mensupport agar, ya, lulus dengan sangat memuaskan ataupun yang sangat baik, ya, hasilnya. Ya, silakan nanti didiskusikan dengan pembimbing kalian, ya, berkenaan dengan tema usulan kalian yang pertama ataupun yang kedua. Ya, sekiranya pembimbing kalian menerima usulan yang pertama ataupun menolak ataupun memberikan saran usulan lain, ya, silakan diterima ataupun, ya, kalian diskusikan agar menemukan apa yang akan kalian lakukan selama nanti 1 tahun, ya, sampai skripsi. Soalnya ini nanti hanya proposal saja, ya, tapi silakan, ya, pikirkan nanti sampai skripsi, gitu. Saya harapkan nanti, ya, skripsi kalian jangan hanya menjadi skripsi saja, tapi silakan nanti ada tulisannya di jurnal, gitu, agar terpublish ataupun dapat dibaca oleh orang banyak. Salah satu kelemahan kita, ya, kita
hanya menulis skripsi saja, tapi tidak memikirkan tulisan kita itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak gitu. Selama saya membimbing ataupun selama saya menguji, itu banyak tulisan-tulisan yang bagus dari kakak-kakak tingkat kalian, tapi tidak terpublish secara jurnal, sehingga tidak dibaca oleh orang banyak ya, cuman hanya lingkungan STNKG saja yang membacanya. Itu sangat disayangkan. Baiklah, itu presensi sudah, terus tugas sudah saya berikan, batas waktu akhir pengumpulan tanggal 1 Oktober ataupun hari Jumat jam 5 ya, isi Mas. Ada tambahan? Izin Pak, Ya. terkait itu Pak, teknis bimbingan kan karena di jadwal itu tidak ada ya Pak. Nah itu berarti dari kami gitu Pak, itu janjian dengan dosen bimbingan terkait gitu Pak, atau seperti apa Pak untuk teknisnya? Ya, teknisnya fleksibel saja ya, tergantung dosennya ataupun tergantung kalian flow-nya ataupun tidak ada jadwal kuliah gitu ya. Bisa didiskusikan ya sama dosennya. Biasanya sih satu kelompok ya. Kalau satu-satu mencar-mencar itu nanti bingung juga dosennya mengatur jadwalnya ya. Jadi satu kelompok ya, buat grup WA, grup bimbingan agar mudah untuk koordinasinya. Ya. Baik itu nanti koordinasi berkenaan dengan pertemuan bimbingan maupun koordinasi berkenaan kendala-kendala yang ditemukan di lapangan. Misalnya, Pak, ini data tidak lengkap, atau berkoordinasi berkenaan ya, mungkin ada running terhadap suatu program gitu kan. Pak, ini bahasanya tidak mengerti ataupun sebagainya gitu kan. Itu kan butuh ya sebuah wadah, yaitu ya grup PA ya, agar mudah. Itu bisa bentuknya kalian menentukan hari atau koordinasinya melalui itu tadi WA, bisa kapan saja itu bisa. Kalian menanyakan misalnya ada problem yang kalian temukan, misal bingung untuk menentukan judul. Kalian mengirim WA pada dosen dalam suatu grup tersebut, itu bisa termasuk dalam bimbingan juga. Nanti kan ada feedbacknya dari dosen. Itu bisa masuk dalam kategori bimbingan. Itu kalian boleh screenshot tanggal berapa, kapan, ya, itu nanti itu bisa menjadi dokumentasi untuk bimbingan kalian. Ya. Kan minimal nanti berapa 10 kali bimbingan ya minimal untuk sidang. Jadi diintensifkan saja bimbingannya karena sekarang jarak jauh ya, dan melalui itu aplikasi ya, macam-macam media lah ya, bisa Google Meet, Zoom, ataupun tadi secara chatting pada dosen. Atau mungkin kalau yang sudah dekat ataupun di daerah-daerah Jakarta itu bisa mungkin datang ke kampus ya. Seperti kalau kemarin itu yang mengerjakan WRF itu kan pada ke kampus itu mengerjakan di lab klimat itu bisa boleh. Kalau jauh ya cara online juga boleh. Untuk waktunya silakan diatur aja dengan dosen bimbingan kalian, kapan dosennya bisa dan juga kapan kalian bisa juga. Jadi dicari titik temunya yang sama-sama bisa untuk melakukan bimbingan. Biasanya dosen itu ada satu hari yang kosong gitu. Dia tidak ngajar, jadi free gitu. Nah, biasanya dia fokuskan untuk itu, bimbingan. Kalau ada yang dosen pembimbingan 2, itu ya dikoordinasikan saja. Apakah bisa dalam satu hari itu
dua-duanya bimbingan, membimbing, atau pada hari lain. Itu nanti silakan dikoordinasikan saja. Kadang kan jadwalnya jam dosen itu tidak sama, beda-beda. Oke, ada pertanyaan lagi? Terayi kayaknya ngantuk. Siapa? Saya Terayi. Sehat, Pak. Nanti dibimbing Pak Rista itu. Siapa? Firman, oke. Pak. Yazid, oke. Ada pertanyaan? Oke, Pak. Oke. Yazid nanti sampai Pak Nur ya. Siapa? Sudah keduluan di tag sama Pak Nur. Baiklah. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tidak ada kurangan. Ya. Saya harapkan nanti tugasnya dikerjakan dalam bentuk makalah. Ya. Dalam mengerjakan tugas itu kan nanti ada apa ya, suatu pengetahuan yang masuk ya. Jadi, tidak hanya fokus di kelas saja, tapi ada cara mandirinya. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar dan terus sukses karena sebentar lagi mau lulus ini ya. Silakan jaga kesehatan, jaga pola makan dan lain sebagainya ya, dan tetap tingkatkan belajar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sedang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Siap, terima kasih, Pak. sama Terima kasih. akhiri ya.